Seorang anak laki-laki menemukan sebuah buku tua yang berisi mantra untuk meminta sebuah permohonan kepada jin. Namun sebagai gantinya harus ada nyawa yang ditumbalkan sebagai balasan imbalan dari keinginan yang dikabulkan. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Cerita ini berlatar di tahun 1989. Dylan adalah seorang anak laki-laki dengan sebuah kekurangan di mana Dylan tidak memiliki suara atau tunawicara. Sebuah tragedi bunuh diri yang dilakukan sang ibu membuat Dylan sangat terpukul dan menyalahkan kekurangan yang ia miliki sebagai penyebab bunuh diri sang ibu. Namun Dylan memiliki seorang ayah bernama Michael yang bekerja sebagai DJ radio yang sangat menyayanginya, bahkan tidak memandang sedikit pun kekurangan pada Dylan. Untuk melupakan tragedi bunuh diri sang ibu, Michael dan Dylan pun memutuskan pindah ke rumah baru. Sebuah rumah yang dulunya dihuni oleh seorang pria tua yang telah meninggal dunia. Saat berbenah di rumah barunya, Dylan menemukan sebuah kaca tua yang sudah usang serta foto si pemilik rumah. Ia juga menemukan sebuah buku tua berbalut kain yang disimpan di atas rak. Buku yang memiliki judul Buku Bayangan itu ternyata berisi hal-hal gaib dan spiritual, bahkan menjelaskan sebuah cara untuk melakukan permohonan kepada jin. Hari itu Michael yang bekerja sebagai seorang DJ radio mendapatkan tugas lembur. Semula ia ragu untuk meninggalkan Dylan sendirian, namun Dylan dengan bahasa isyaratnya meyakinkan diri bahwa ia akan baik-baik saja. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah kebalikannya, bahkan lebih buruk dari yang pernah Dylan duga. Sendirian di rumah, Dylan kembali membaca buku bayangan tersebut. Ia menuruti petunjuk dari buku untuk menyediakan beberapa peralatan sebelum melakukan ritualnya pada malam hari. Di antaranya sebuah cermin dan lilin dan hafalan sebuah mantra. Sambil menunggu waktu yang ditetapkan untuk melakukan ritual, Dylan lebih dulu mendengarkan lagu yang diputar sang ayah di radio khusus untuknya. Dylan pun memulai ritualnya. Dengan nyala sebuah lilin dan 3 tetes darah miliknya, Dylan menatap cermin di hadapannya sambil membaca mantra permohonan menggunakan bahasa isyarat, dan permohonan Dylan adalah menginginkan suara untuknya. Namun, meskipun semua petunjuk melakukan ritual dari buku bayangan telah Dylan lakukan, Dylan terlihat putus asa karena permohonannya tampak tak jua terkabulkan. Ia dengan kecewa menyingkirkan buku tersebut dan pergi untuk membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Namun sesungguhnya sesuatu telah terjadi tanpa disadari Dylan. Terdapat sebuah kehadiran makhluk lain bercahayakan nyala api merah yang memenuhi seisi rumah. Suara TV yang menyala dengan sendirinya membuat Dylan mencoba memeriksa keadaan. Semula ia tak mengkhawatirkan apapun dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun ketika TV kembali menyala dan memantulkan sosok menyeramkan yang berada di dalam rumah, membuat Dylan mulai ketakutan. Dylan yang memiliki penyakit asma tampak bingung mencari keberadaan inhaler miliknya. Saat itu terlihat benda-benda miliknya yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dylan yang semula ingin menghubungi ayahnya melalui pager terkejut mendapati sosok makhluk menyeramkan di ruang tamu. Dylan bergegas bersembunyi di kamar mandi. Makhluk tersebut adalah jin. Jin yang hadir melalui panggilan permohonan Dylan malam itu. Dan jin tersebut datang untuk meminta tumbal sebagai pengganti atas permohonan yang ingin terkabulkan, yaitu nyawa milik Dylan. Namun untuk mengambil nyawa Dylan, jin harus mengambil wujud manusia, sehingga ia juga terikat dengan hukum dunia seperti bisa dilukai dan dilawan. Jin mencoba mendobrak pintu kamar mandi tempat Dylan bersembunyi. Dylan dengan sekuat tenaga menahan pintu. Beruntung ia berhasil menggapai sebuah gunting dan menusukkannya ke tangan Jin sehingga memberikan ia sedikit ruang untuk menyelamatkan diri. Asma Dylan yang semakin parah
membuatnya akhirnya mencari ide untuk mengalahkan jin. Ketika jin berwujud laki-laki itu mendobrak pintu kamar mandi kembali, Dylan keluar dari tempat persembunyiannya dan memukul jin dengan benda yang sangat keras. Dylan bergegas mencari inhaler miliknya. Ia lalu berusaha keluar dari rumah, namun sepertinya seluruh rumah menutup dengan rapat secara mistik hingga tak memberikan celah sedikit pun bagi Dylan untuk dapat kabur. Namun ketika Dylan sudah merasa aman dari serangan jin berwujud pria di kamar mandi, jin kembali mengambil sosok atau wujud orang lain untuk menyerang Dylan. Kali ini adalah sosok kakek tua pemilik rumah tersebut yang telah meninggal dunia. Dylan yang bersembunyi di bawah tempat tidur memperhatikan gerak-gerik jin yang mencari keberadaannya. Merasa bahwa keberadaannya hampir diketahui, Dylan pun bergegas mencari cara lain. Saat jin tengah lengah, Dylan muncul dan menyemprotkan sesuatu yang membuat penglihatan dan wujud manusia jin terganggu. Tapi jin tetap mencari keberadaan Dylan meskipun hanya mengandalkan pendengaran. Dylan meraih sebuah pisau. Sepertinya saat itu, jin merusak arus listrik hingga membuat rumah menjadi gelap gulita. Dengan sebuah lilin, Dylan bersembunyi di dalam lemari. Ia kembali membaca buku bayangan untuk mencari informasi terkait cara mengalahkan jin tersebut. Ternyata, jin hanya dapat diusir ketika nyala api padam tepat tengah malam. Dan Dylan harus bisa bertahan 1 jam melawan jin agar keinginannya terkabulkan. Atau jika ia kalah, maka nyawanya akan menjadi tumbal. Dylan pun memilih untuk bertahan. Kali ini jin mengambil wujud sang ibu yang telah meninggal. Dengan wajah mengerikan dan ganas, jin terus mengincar dan menyerang nyawa Dylan. Saat Dylan hampir terpojok, ia berhasil mengalihkan serangan jin tersebut. Dylan kemudian berlari untuk membetulkan listrik yang padam. Saat mencoba menghubungi pager sang ayah, Dylan kembali merasa ada yang merayap di atas langit-langit rumahnya. Benar saja, sebuah tangan muncul dari balik ventilasi udara di dinding dan menyergap Dylan. Dylan hampir kehabisan nafas. Dengan kuat, Dylan lalu menggigit tangan sosok jin untuk melepaskan diri. Dylan kemudian merintih menahan sakit luka di tubuhnya. Ia kelelahan dan mulai ingin menyerah. Lagi-lagi peristiwa bunuh diri sang ibu kembali terngiang dan menimbulkan trauma mendalam bagi Dylan. Namun Dylan kembali memutuskan untuk melawan. Sedikit lagi waktu menunjukkan tengah malam. Dylan menunggu di depan lilin, berharap dapat segera memadamkan cahaya lilin ketika jarum panjang melewati angka 12 malam. Namun sialnya jin berwujud sang ibu kembali muncul. Jika diperhatikan, sedari tadi jin hanya bisa mengincar melalui pendengaran. Dan hal itu membuat Dylan terlebih dahulu dapat menyingkir dan bersembunyi. Sementara jin terus meraba-raba keberadaan Dylan. Ketika jin tepat di hadapan Dylan, ia segera menggunakan kesempatan itu untuk menebas kaki jin hingga membuatnya terjatuh. Tapi jin yang terjatuh dapat meraih kaki Dylan dengan kuat dan mencekik leher Dylan. Namun Dylan masih beruntung karena ia dapat meraih pisau dan menyerang kembali sosok jin. Dylan yang ketakutan bersembunyi dan memantau dari pintu kamar. Semula ia mengira jin sudah tak berdaya. Ia lalu kembali menuju dapur tempat lilin berada. Tapi mungkin jin punya 9 nyawa seperti kucing. Atau jin memiliki nasib yang beruntung hingga jin yang sudah tak berdaya pun dapat kembali menahan Dylan. Tapi Dylan sudah membulatkan tekad. Ia benar-benar menginginkan suara. Hal itu membuatnya kokoh untuk memadamkan lilin sehingga memusnahkan jin meskipun jin tersebut menunjukkan sosok yang sangat menyerupai sang ibu yang ia rindukan. Jin pun musnah dan keadaan kembali seperti sedia kala. Namun Dylan masih terus terngiang-ngiang peristiwa bunuh diri sang ibu, di mana ia berharap jika mungkin saja ia memiliki suara, ia dapat menggagalkan tindakan bunuh diri ibunya. Pagi harinya Dylan tersadar dari tidurnya dan permohonan memiliki suara tetap tidak terwujudkan. Namun ia cukup senang mendapati kepulangan sang ayah dari pekerjaannya. Tapi tunggu dulu, apakah film ini berakhir?
Ternyata tidak. Dylan yang mengira urusannya dengan jin sudah usai, nyatanya kembali melihat keberadaan jin tepat di belakang sang ayah. Jin kemudian menancapkan tangan-tangan hitam dan panjangnya pada leher sang ayah, lalu memindahkan berkas suara yang dimiliki Michael sang ayah pada Dylan sang anak. Kini sang ayahlah yang menjadi seorang tunawicara. Pada akhirnya jin benar-benar mengabulkan harapan Dylan untuk memiliki suara, meskipun harus dengan konsekuensi yang tidak diharapkan. Namun permohonan yang telah diutarakan tidak dapat dibatalkan. Itulah resiko yang terjadi jika bersekutu dengan jin untuk mengabulkan keinginan. Demikianlah alur cerita dari film The Jinn yang dirilis tahun 2021. Sebuah teror mengerikan yang pasti didapatkan oleh orang-orang yang tidak bersyukur dengan anugerah yang telah dimiliki, sehingga memutuskan untuk bersekutu dengan jin, di mana nyawa menjadi tumbalnya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya yang pasti dijamin seru dan menarik. Bye-bye!